cinta kita pada Allah, ya, dan cinta kita pada Rasulullah SAW, dan cinta kita kepada seluruh keluarga, karena cinta ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Karena di dalam otak manusia itu ada tempat hormon cinta. Ya. Nah, inilah otak manusia. Otak manusia Allah ciptakan ada dua bentuknya. Ada otak besar dan otak kecil, kemudian terbagi dua belahan, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Baik, dan di dalam otak manusia itu ada sebuah kelenjar, namanya kelenjar pituitary. Ini persis ini di dasarnya otak, ya. Nah, disinilah hormon bahagia, hormon cinta bersemayam. Ya. Ada dopamin, ada oksitosin, serotonin, dan endorfin. Nah, inilah yang senantiasa bagaimana caranya supaya terstimulasi hormon bahagia ini setiap hari di dalam rumah, sehingga rumah kita ini betul-betul kayak surga gitu ya. Belum lagi kita di surga akhirat, tetapi di dunia pun kita sudah merasakan surga di rumah kita. Ya. Walaupun kondisi apapun, kondisi pandemika nanti atau new normal nantinya, ya, tetap kita bisa bahagia. Karena apa? Karena memang di otak manusia ada tempatnya hormon bahagia. Ya. Baik. Dan kalau kita mengikuti ajaran Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Jadi, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya. Dan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, ya. Dan menolak kejahatan dengan kebaikan, ulaika lahum uqbad dar, ya. Dan orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, ya. Jadi ini yang difirmankan oleh Allah. Jadi kita diminta untuk ya sholat, kemudian infak sebagian rezeki, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, kemudian menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya. Dan ini kategori orang yang sabar. Dan kalau mau dapat surga di dunia dan akhirat, ya kita diminta seperti ini. Dan kemudian lanjutannya di ayat 23, ya, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa menciptakan surga di dunia dan juga surga di akhirat, ini kita masuknya ke surga Aden nggak cuma sendiri, ya, bersama ya bapak ibu kita, nenek moyang kita, pasangan-pasangan, anak cucu kita, Masya Allah. Dan malaikat masuk ke tempat kita ini dari semua pintu, ya. Dan dalam Ar-Ra'd ayat 24, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, ya. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi sekali lagi, ya, inti dari ya pada kondisi surga, baik surga yang di dunia ini dan surga akhirat, itu adalah kesabaran, ya. Jadi memang kita diminta sabar, ya. Dan dalam Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ini luar biasa, ya, sabar dan sholat sebagai penolong. Dan tadi sudah jelas juga bahwa sabar inilah yang nanti menciptakan surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Baik, kemudian sabar itu apa sih artinya? Sabar ini bahasa Arab, asal kata dari sabaru yasbiru, yang artinya menahan. Ya. Ya, sedangkan secara istilah sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci, ya.
Jadi inilah sabar, artinya menahan ya. Bahkan dalam Islam ada 3 bentuk sabar, ya ini sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Kondisi sekarang ini betul-betul kita ya diuji kesabaran kita, yaitu sabar dalam ketaatan, ya kita tetap taat walaupun kondisi pandemi seperti ini, dan sabar dalam menghadapi musibah, ya mungkin pandemi ini adalah salah satu dari jenis musibah, makanya kita disuruh sabar, dan juga sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Karena kadang-kadang dalam kondisi pandemi, ya orang-orang atau banyak juga di antara kita yang sangat-sangat tidak bisa mengendalikan emosi negatifnya, sehingga banyak juga melakukan perbuatan maksiat. Kepengen juga kita ikut-ikutan seperti itu, barangkali ngamuk-ngamuk sama pemerintah atau ya protes kepada tenaga kesehatan, tetapi karena kita diminta sabar, ya sudah kita sabar di dalam kondisi ini, berarti sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Baik, kemudian sabar di dalam rumah tuh apa sih yang harus diikuti atau yang kita harus hadapi? Yaitu tadi sabar menghadapi perbedaan jenis kelamin dan perbedaan watak, perbedaan budaya. Makanya mengapa kita perlu belajar, ya pelan-pelan kita belajar tentang menghadapi perbedaan-perbedaan ini. Kenapa? Karena sabar dalam membangun rumah tangga dalam surat An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah ini sudah diingatkan oleh Allah ini dari awal, bahwa kita diminta termasuk bersabar dalam rangka, ya kadang-kadang kita tuh ya nggak suka sama perilaku atau ya tindakan yang pasangan hidup lakukan, tapi bisa jadi ya dia juga betul gitu. Makanya dikatakan padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, nah inilah sabar. Baik, kemudian tentu dalam sabar dalam memahami perbedaan, nomor 1 ini adalah perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam surat Ali Imran ayat 36, walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini tidak satu ayat, ini cuma 1/4 ayat, tapi diteliti oleh banyak ilmuwan, ya, oleh banyak para riset di luar negeri, termasuk Dr. Luan Drizendin. Beliau seorang neuropsychiatry, seorang ahli saraf dan ahli jiwa juga, yang ada di University California San Francisco, bukan yang LA tapi San Francisco ya. Dan apa yang ditemukan oleh Dr. Luan Drizendin, jadi Dr. Luan mengatakan bahwa otak manusia laki-laki perempuan tetap sama, ada otak besar dan ada otak kecilnya. Dan kalau dilihat dari atas ini, ya terbelah 2, ya ada yang belahan kanan dan ada yang belahan kiri, ya. Nah, kemudian ada riset ya dikatakan oleh Dr. Luan Drizendin bahwa ini otak laki-laki dan ini otak perempuan, ya. Ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu warna orange ini. Ya. Pada laki-laki ada warna orange di belahan otak kirinya, perempuan kiri dan kanan. Ya. Jadi ini ternyata menurut Dr. Luan Drizendin adalah lokasi bahasa dan perbendaharaan kata-kata. Laki-laki cuma di otak kiri, perempuan di kiri dan di kanannya. Ya. Karena laki-laki di kiri, maka perbedaan komunikasi laki-laki, ya dalam sehari laki-laki mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh, maka rata-rata jumlah komunikasi laki-laki 7.000. Kalau punya suami, para bunda barangkali yang punya suami pendiam, mungkin itu yang kategori 5.000. Ya. Tapi ada juga suami atau laki-laki yang wataknya pembicara, ya, itu bisa sekitar 9.000. Namun rata-rata sebetulnya laki-laki, baik laki-laki remaja, laki-laki dewasa itu rata-rata 7.000. Ya. Bagaimana perempuan? Perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan, maka dalam sehari perempuan mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, dan 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Sehingga rata-rata komunikasi perempuan itu sekitar 20.000. Terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuh.
Ya. Ada juga perempuan yang pemikir atau orang bilang pendiam. Bu Aisyah, saya pendiam, saya nggak banyak kata-katanya. Ya, mungkin yang 6.000 kata Bu, tapi gerakannya yang 10.000 gitu. Ya, jadi bisa kurang lebih 16.000. Kenapa? Karena memang yang pendiam itu sekitar 16.000, yang banyak bicara sebetulnya ada juga perempuan yang banyak bicara itu yang sekitar 24.000 ya. Dan dikatakan bahwa perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak ya. Jadi inilah para bunda, kita dikasih anugerah oleh Allah dengan bisa banyak bicara ini. Sehingga dalam kondisi saat ini pembelajaran dari jarak jauh, harusnya para bunda bisa mendampingi Ananda. Ya, karena 20.000 kata itu cukup banyak ya. Kenapa saya bilang bisa? Karena memang ya sudah diteliti juga bahwa ibu-ibu itu walaupun dia misalnya kerjakan pekerjaan rumahnya sendiri, masak sendiri, nyetrika sendiri, nyuci sendiri, nyapu sendiri, masih juga dampingi anak-anak ya dalam belajar PJJ kayak gini, dan kemudian juga mengurus suaminya, itu cukup 20.000, bahkan 16.000 cukup ya. Orang tua kita zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu itu mungkin anaknya ya lebih banyak dari kita, bukan? Nah, saya anak 5, kata ibu saya 5 tuh masih sedikit kalau zaman dulu gitu. Ya karena zaman dulu bisa 7, 10, 12, 15. Ya orang tua bisa ya mengerjakan apa-apanya sendiri, dan kadang dulu kan belum ada TK ya. Jadi pas masih kecil anak-anak tetap belajar sama ibunya, belajar membaca ya atau belajar ngaji. Ya. Dan itu alhamdulillah cukup. Apalagi sekarang anaknya nggak terlalu banyak, dan mungkin juga kalaupun kita ya bekerja di rumah bisa dibantu dengan peralatan ya. Ada mesin cuci piring, mesin cuci baju. Buat ngepel tidak lagi jongkok, sudah pakai pel yang pakai tangkai, atau sudah dibantu dengan khadimat-khadimat kita, maka insya Allah 20.000 kata itu cukup untuk kita mendampingi anak-anak belajar di rumah ya. Oke, kemudian apa lagi yang kita harus tahu? Ini otak dibelah. Jadi ada bagian dalam otak ini kita sering sebutnya corpus callosum. Ya, corpus callosum ini serat saraf yang menghubungkan antara otak kiri dan kanan. Ya. Jadi otak itu dari atas ini sampai kurang lebih di sini itu sebenarnya terbelah dua dia, antara otak kiri dan kanan, yang nanti di corpus callosumnya yang dia menyatu di situ lewat hubungan corpus callosum. Ya. Kalau kita lihat corpus callosum kurang lebih kayak ini, seperti ini. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan juga ada corpus callosumnya, seperti ini. Dia persis di tengah. Ya. Tapi ternyata setelah diteliti, ya. Corpus callosum perempuan itu lebih tebal, 30%. Karena lebih tebal, maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ya. Itulah tadi kita sudah dianugerahkan 20.000 kata, kemudian corpus callosumnya lebih tebal 30%, sehingga ibu-ibu ini, kita perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Dan kemudian dalam pandemi seperti ini, ya kembali anak-anak semua di rumah, belajar di rumah, kita lebih sering di rumah juga, insya Allah harusnya itu ya kita sanggup mengerjakannya. Ya. Hanya yang penting kita tahu dulu bahwa oh kita ternyata dikaruniai banyak hal yang nanti keutamaan kita berbeda dengan keutamaan dari laki-laki. Ya. Kalau laki-laki bagaimana? Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ah, itu laki-laki. Jadi laki bapak-bapak nih kalau misalnya mengerjakan sesuatu, ya buka laptop, 10 menit pertama nih masih bisa lihat kanan kiri. Nanti setelah 10 menit ke atas dia mengerjakan pekerjaan di laptopnya, itu konsentrasi pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Inilah makanya ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita. Ya. Bunda, kalau punya anak laki-laki, apalagi anak laki-lakinya yang sedang konsentrasi ya. Jadi umur berapapun laki-laki kalau dia sudah fokus ke depannya setelah 10 menit, itu ya
konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang ya para bunda ini kalau lihat suaminya sedang fokus di nonton TV gitu ya, dipanggil 1 kali nggak jawab, panggil 2 kali nggak jawab, panggil 3 kali karena suara sudah agak tinggi, barulah mereka jawab, barulah mereka menoleh. Ya. Itu bukan sengaja, itu memang karena laki-laki konsentrasi, dan karena konsentrasi itulah dia pendengarannya fokus pada apa yang di depannya. Jadi para bunda nggak usah baper ya, nggak usah marah-marah dan nggak usah buang energi hanya karena ya ini sesuatu yang fitrah, ya. Atau misalnya seorang ayah yang sedang kerja dari rumah, kemudian bunda mau ajak makan dan bunda hanya sambil lalu saja di belakangnya ajak makan, ayah, abi, papa, ayo kita makan, sambil lalu itu bisa jadi nggak dengar. Kenapa? Karena sedang konsentrasi pada pekerjaan di depannya. Makanya kadang-kadang seorang suami istri ini bisa bertengkar gara-gara ya pada saat dipanggil 1 kali si suami nggak dengar, istri sangka suami sudah dengar. Nah ini jadinya. Untuk itu kalau kita ingin memberitahu pada anak laki-laki atau pada suami ya yang sedang konsentrasi, tolong dicolek. Ayah, abi-abi ya, ayo kita makan, makanan sudah siap. Nah kayak gitu. Kalau nanti dia sudah dicolek dan dia dengar kita, terus dia bilang, ya sudah nanti setengah jam lagi, ya sudah setengah jam lagi. Yang penting kita colek dan dia dengar kita. Ya, karena sering sekali kita bertengkar gara-gara sesuatu yang fitrah ini, dan itu akan nanti menghilangkan kesabaran kita. Padahal kalau kita rumah kita mau jadi surga, itu utamanya itu adalah sabar. Ya. Dan sabar tentu kita harus tahu juga perbedaan-perbedaan ini. Sehingga kita alhamdulillah ini memang otak laki-laki banget, jadi nggak perlu marah, dan nggak perlu jengkel, dan nggak perlu buang energi. Ya. Baik, kemudian kalau laki-laki apa? Laki-laki itu ada keutamaan yang Allah berikan, yaitu hipotalamus. Ini yang di depan sini. Ya. Menurut Dr. Luan Rizandin juga, ukuran hipotalamus laki-laki ini bisa 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya. Yang mana sekarang hipotalamus? Yang ini? Yang kurang lebih seperti ini, dia persis di tengah ya. Dari corpus callosum agak di atasnya dan dia melengkung. Nah ini hipotalamus. Kalau ini hipotalamus laki-laki, kita yang perempuan mungkin nggak sampai setengahnya ya, karena hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya. Fungsi hipotalamus sebetulnya banyak sekali, hanya nanti perbedaannya dengan laki-laki dengan perempuan ini ada beberapa ya. Nah, 1, fungsi hipotalamus itu menjaga keamanan. Karena laki-laki lebih lebar 2,5 kali, maka laki-laki itu lebih jago menjaga keamanannya. Ya, itu sudah sangat fitrah. Menjaga keamanan apa ya? Menjaga keamanan dirinya kalau sudah berumah tangga ya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Itu laki-laki ya secara fitrah itu lebih jago ya, lebih bagus sebetulnya. Karena hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Bahkan anak laki-laki kecil saja, walaupun anak laki-laki itu senang main, tapi coba bunda yang punya anak laki-laki masih kecil, kalau bunda sakit itu anak laki-laki yang siap siaga untuk jagain bundanya. Dibanding adiknya lagi atau kakaknya yang perempuan, kalau dia sepantaran gitu ya, seumuran itu. Kalau kita punya anak 3, anak laki-lakinya yang bungsu, justru yang anak laki bungsu itu yang suka jaga ibunya itu. Walaupun dia sambil bermain, karena memang ada program di otak laki-laki itu senang bermain. Ya. Itulah tadi dikatakan laki-laki lebih jago menjaga keamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Ya. Nah, ini jadinya fungsi ayah ya udahlah menjaga keamanan keluarganya. Ya. Baik, apalagi hipotalamus pusat lapar dan haus. Karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar, maka bunda harus memperhatikan makan minumnya pasangan hidup atau suami dan makan minumnya anak-anak, khususnya anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki itu pantang dinasehati atau bunda kasih nasihat, kasih tugas dan sebagainya dalam kondisi lapar. Dia nggak dengar itu. Ya, dia tidak mau mengerjakan itu. Tapi sebetulnya bukan karena dia tidak ingin kerjakan, tapi bawah sadarnya dia rasanya, aduh saya nggak bisa nih gitu.
Bunda juga kalau punya anak laki-laki, misalnya sedang tugas, ya ada tugas, ada 10 tugas, anak sudah bikin 8 tugasnya, tinggal 2 tugas, dan kemudian anak laki bilang, Bunda aku lapar, itu sebaiknya kasih makan aja dulu, daripada Bunda paksa dia selesaikan tugasnya. Perempuan, apalagi ibu-ibu, karena hipotalamusnya lebih kecil, ibu-ibu tuh tahan lapar, makanya kadang tugasnya tinggal 2, ibu-ibu tuh gemes kan, tanggung 2 lagi gitu. Tapi buat anak laki-laki kalau dia sudah bilang lapar itu berarti udah setengah jam dia laparnya itu. Ya, jadi lebih baik kasih makan aja dulu. Makan baru nanti kita lanjutin tugas ya nak. Iya bun. Itu. Kapan anak laki-laki sering marah banget itu karena dia lapar dan haus. Ya. Begitu juga kalau suami datang, pertanyaan yang paling cocok di otaknya itu, ayah udah makan? Abi sudah makan nih? Papa udah makan? Walaupun kita tahu dia pergi makan misalnya, tetap pulang tanyakan itu. Karena itu paling cocok banget dengan hipotalamusnya yang 2,5 kali lebih lebar. Ya. Apalagi pusat tidur. Ya. Jangan heran bapak-bapak itu kalau sudah sampai di kamar, mungkin istrinya yang sudah duluan bangun, istrinya juga duluan belakangan dia masuk kamar, si suami sudah tidur duluan. Karena memang fungsi hipotalamus juga pusat tidur. Jangan heran juga kalau anak laki-laki sedang belajar online, dia lebih cepat ngantuk atau lebih cepat tidur dibanding anak perempuan. Ya, apalagi anak laki-laki remaja, itu butuh tidurnya bisa nggak cuma 8 jam, itu 10 jam sampai 12 jam itu. Ya. Kenapa? Karena nanti antara hipotalamus dan kerjasama dengan hormon testosteron, itu membuat seorang laki-laki ini lebih cepat ngantuk atau lebih cepat tidur. Ya. Dan bunda juga barangkali ada bunda yang masih muda nih, masih punya anak kecil atau baru lahir, ya. Anaknya tidur di kamar, dan pada saat anandanya nangis, bunda yang bangun, pas lihat ayahnya, ayah masih tidur, ya. Itu nggak usah heran, karena memang laki-laki didesain oleh Allah, otaknya untuk dia tidak dengar keributan di dalam rumah, di dalam kamar, ya. Tapi laki-laki sebetulnya ya diberikan anugerah oleh Allah untuk mendengar kalau ada keributan di luar rumah. Nah, jadi kadang-kadang seorang istri itu suka marah sama suaminya gara-gara apa? Anaknya nangis, si suami nggak bangun, tapi alarm motornya ya bunyi atau alarm mobilnya bunyi, itu suami bisa loncat dan langsung keluar rumah. Kok sekarang nggak terlalu gitu ya Bu Aisyah ya, mungkin karena ada AC ya, jadi kedap ya. Laki-laki zaman dulu itu dia selalu dengar apa keributan yang di luar rumah, tapi bunyi-bunyian atau keributan dalam kamar itu dia nggak dengar. Ya. Jadi ini mohon dimaklumi karena banyak ibu-ibu suka cemburu pada suaminya, kenapa dia cepat tidur dan cepat lelap tidurnya, aku nggak bisa tidur dari tadi, kenapa dia nggak bangun padahal anaknya nangis. Ya, nah karena memang fungsi hipotalamus laki-laki sebagai pusat tidur dia jauh lebih lebar dibanding perempuan. Ya. Baik, berikutnya apa? Pusat syahwat birahi. Ya, Bunda, karena pusat syahwat birahi ini bersamaan lokasinya dengan pusat menjaga keamanan, itulah makanya ya para suami yang mungkin sudah 3-4 hari kerja, dia memikirkan bagaimana harus menjaga keamanan ekonomi, maka ya hipotalamusnya juga untuk pusat syahwat birahi ini perlu terpenuhi. Makanya para bunda harus juga ya jeli untuk melihat kondisi. Apabila suami sudah terlalu ya banyak kerjaan, capek, ya itu bolehlah ya siap sedia untuk ya diajak untuk hubungan intim suami istri. Kenapa? Karena memang pusat hipotalamus ini adalah juga salah satunya pusat syahwat birahi. Ya. Baik. Dan berikutnya yang perlu lagi kita fahami untuk kita bisa sabar, yaitu di dalam otak manusia juga ada sebuah sistem yang kita sebut the limbic system. Ini daerah di sini nih, tengah ini. Nah, ini limbic system inilah yang mengatur emosi. Ya, dia ini terdiri dari berbagai macam struktur-struktur ya. Dan kemudian disebutnya sistem. Ya. Disinilah emosi ya diatur oleh limbic system. Semua manusia ada, diri kita ada, suami ada, anak-anak ada, semua manusia ada limbic systemnya. Ya. Bahkan bukan hanya manusia saja yang punya limbic system, hewan golongan mamalia itu juga punya limbic system. Makanya limbic system ini, the limbic system ini sering disebut otak mamalia atau mamalia brain.
ya. Ini perlu kita kenali agar bisa kita kendalikan. Karena Allah sering ingatkan kita dalam Quran, manusia ini sering sifatnya lebih buruk dari hewan, lebih buruk dari binatang ternak. Karena ternyata memang kita punya limbik system. Itulah di dalam keluarga muslim setelah anak lahir, ya, setelah lahir kemudian diazankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, diberi nama yang baik dan diminta diakikahkan. Ya. Akikah ini banyak sekali, ini sebuah perlambangan yang luar biasa. Salah satunya adalah menebus ya sifat binatang daripada anak kita. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena menurut riset ya otak laki-laki katanya lebih berat ya, lebih berat sedikit dibanding perempuan, lebih berat 100 gram gitu. Ya, nah. Laki-laki 2 kambing itu perlambangan berarti otak emosinya mungkin lebih berat, jadi lebih besar juga ya. Tapi kenapa dua kambing Bu Aisyah? Memangnya lebih besarnya 2 kali? Ya enggak, cuma 1/8 kali. Hanya dalam kurban kan nggak mungkin kita beli 1/8 kambing kan? Makanya 2 kambing. Ada ibu-ibu tanya sama saya, boleh nggak diganti ayam? Nggak bisa Bu, karena ini otak mamalia, jadi harus ditebusnya dengan mamalia, dengan kambing. Ya, nggak bisa, ayam bukan mamalia. Ya. Kenapa saya tekankan masalah akikah saat ini? Karena narkoba, maaf ini saya bicara narkoba karena ini memang main job kami ya. Narkoba itu mengganggu limbik system ini. Ya. Jadi anak-anak itu yang pakai narkoba, penyalahgunaan narkoba ini dia punya limbik system itu kacau balau, emosinya kacau balau. Ya. Jadi mereka semua sifatnya itu bisa seperti binatang, tapi ada yang sangat kayak binatang lagi, lebih rendah dari binatang. Dan biasanya kalau saya konsultasi sama orang tuanya, saya tanya, Bapak, Ibu, maaf, ini sudah akikah apa belum? Mereka bilang belum. Padahal itu pasien saya itu misalnya usia 30 tahun, ada yang usia 35 tahun, 40 tahun gitu, belum akikah. Maka itu sangat berbeda waktu menangani mereka. Memang narkoba merusak limbik system, semuanya kacau balau hidup mereka, tetapi ada yang lebih kacau lagi, ternyata belum akikah. Makanya saya minta orang tua itu untuk akikah. Ya. Kenapa dulu kamu belum akikah, Bapak Ibu mengakikahkan anak-anak ini gitu? Belum ada uangnya Bu Aisyah. Nah kalau gitu niatkan doa untuk lapang rezeki untuk bisa ada uangnya untuk akikah. Dan betul apabila sudah diakikah itu lebih mudah diatasinya dibanding ya orang tuanya bertahan tidak mengakikahkan. Ya, luar biasa ya akikah ya itu. Ya, itu baru satu saja keutamaannya terhadap keutamaan yang lain ya. Nah, otak emosi itu pada saat diukur oleh para ilmuwan terutama ya David Hawkins ya, ternyata di dalam otak emosi kalau diukur kemudian dipetakan kayak gini ternyata kayak tangga dia. Ada berbagai macam level emosi, jenis-jenis emosi. Ya. Dan setiap emosi ada frekuensinya dan kalau dipetakan ya didapati yang paling naik ke atas itu emosi yang positif ya dan makin tinggi frekuensinya yaitu pencerahan atau enlightenment ya. Di atas enlightenment ada peace, damai, itu sekitar 600 Hz. Di bawahnya ada acceptance, menerima, 350 Hz. Dan di bawahnya ada courage, ya semangat, itu 200 Hz. Dan level emosi ini kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafsu, didapatilah 3 ini. Nafsul lawwamah, amarah, dan mutmainnah. Ya. Makin turun ke bawah, makin frekuensinya rendah, makin negatif. Ya. Terbawah ini adalah emosi apatis. Ya. Apati ini didapati dari sedih yang berkepanjangan. Dan rasa apati ini mulai ada rasa putus asa, merasa nggak berguna. Jadi kalau seorang ibu merasa ya anaknya kok saya ajarin gini gagal, ajarin itu gagal dan merasa sedih, sedihnya berkepanjangan, akhirnya merasa saya nggak ada gunanya jadi ibu, itu namanya apati. Ya, apati. Hati-hati, apati bisa turun lagi ke bawah menjadi depresi di sini. Dan depresi itu bukan level emosi yang lazim. Ya. Mungkin apati masih lazim ya, tapi kita udah harus hati-hati kalau kita sudah sedih, itu cepat-cepat move on ke atas. Ya.
Kenapa? Karena emosi ini ada di otak kita, dia tidak bisa hilang, yang bisa adalah kita kelola dia, kita kendalikan dia. Emosi ini hanya bisa naik, turun. Makanya pas kita lagi turun, kita harus mulai aware, oh ya saya emosinya sedang kesel nih, saya emosinya sedang jengkel nih. Ya, itu masuk di marah ya. Atau ibu-ibu pagi-pagi biasanya tuh kalau mau bangunkan anak sholat subuh kah, atau misalnya anak udah sholat subuh tidur lagi terus mau online kan, PJJ kan, ya. Buru-buru ibu-ibu bangunin anak-anak. Kalau kita buru-buru itu ada di sini. Ya. Bedanya antara buru-buru dan semangat, ya. Kalau kesamaannya kan kepengen cepet tuh ya. Tapi perbedaannya kalau buru-buru atau las di sini ada rasa takut dan marah. Takut anak-anak nggak tepat waktu untuk pembelajaran online dan marah karena anak sudah 3 kali dibangunkan masih belum bangun. Nah itu mungkin ada di sini tuh. Ya. Nah, beda dengan semangat. Semangat juga ingin cepat tetapi bisa senyum di sini, bisa gembira. Oke? Nah, jadi inilah level emosi dan sebisanya ya, kita lebih sering berada di nafsu mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah inilah yang disebut zona ikhlas. Artinya gini, pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan ciri-ciri kita semangat, itu berarti kita sudah bekerja di zona ikhlas. Mungkin Bunda hari ini ada yang capek banget, ada sakit gitu ya, tapi tetap semangat mau dampingi anak-anak ya, mau dampingi anak-anak belajar atau lagi UAS ya sekarang ya, anak-anak SMP SMA ya. Nah itu kita bisa ya dengan semangat tadi kita akan rasanya bisa ya masuk ke zona ikhlas ya. Oke, saya masukkan lagi. Ya. Kemudian juga kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan rasa kesel gitu ya, itu kadang berada di sini nih. Ya, berada di sini, dan kalau kita berada di zona anger atau marah ini berarti kita di luar zona ikhlas. Ini saya stop share dulu sebentar ya. Oke. Iya, sebab ini enable-nya tidak berfungsi. Oke, sebentar. Sebentar ya. Iya, baik. Ya, jadi sekali lagi pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan kekesalan kah atau kecemasan berarti kita di luar zona ikhlas, ya. Percuma kalau kita langsung ya kerjaan itu kita paksa kerja terus gitu. Bunda dampingi anak-anak belajar online lagi kesel. Ya, dan kesel terus berjam-jam kesel itu berarti kerjaan itu mendampingi anak berarti di luar zona ikhlas. Itu banyak kerugiannya. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah kalau gitu? Coba deh kalau di awalnya kesel ya segeralah naik ke atas gitu. Segera move on. Supaya apa? Supaya kita bekerjanya di zona ikhlas, dan kalau kerja di zona ikhlas itu lebih banyak keuntungannya. Ya. Apa keuntungannya ya? Nomor 1 adalah kita masuk di nafsu mutmainnah, ya, nafsu yang sangat baik, sangat positif. Dan ini frekuensinya mulai tinggi di sini, ya. Baik, terus gimana? Ya, gimana caranya untuk naik ke atas? Cara paling gampang tarik nafas. Jadi Bunda misalnya ya bangunin anak karena dia nggak bangun, masih lama bangunnya kan kesel tuh, ya. Sebisanya Bunda tarik nafas panjang, gitu ya. Atau duduk dulu. Kata Nabi kita rubah posisi, kalau lagi kesel marah, duduk. Nah pada saat duduk itulah tarik nafas panjang. Dan pada saat kita tarik nafas, maka akan terjadi sirkulasi ya darah kita ke otak ini akan membawa oksigen yang lebih banyak ya. Tentu lewat mekanisme masuk dulu paru-paru, masuk jantung. Dan dengan oksigen yang banyak bisa dibawa ke otak, maka tadi otak limbik system yang tadinya tegang, makanya dia akan jadi rileks, emosi naik ke atas. Tarik nafas. Kadang-kadang badan kita langsung otomatis tarik nafas sendiri ya. Kalau kita kesel sama siapa gitu satu saat gitu pada itu gitu. Ya. Nah, ini cara paling umum sebetulnya. Nah, ada cara lagi nggak Bu Esa? Ada ya, Mbak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pada saat kita istighfar itu, karena istighfar ini huruf jaharnya banyak, dan apabila dilafazkan istighfar ini akan mengeluarkan karbon dioksida yang banyak. Astagfirullahaladzim. Nah itu karbon dioksida kan keluar banyak tuh.
Nah, pada saat karbon dioksida keluar banyak, hidung tarik oksigen banyak. Akhirnya masuk lagi oksigen di dalam otak. Dan Nabi bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Kok jadi gampang banget ya Bu Aisyah? Cuma istighfar doang? Iya, memang gampang. Islam selalu mengajarkan apa-apa yang mudah. Ya? Dan untung kita juga sudah terbiasa istighfar. Hari ini kita refresh aja lagi bahwa istighfar itu banyak sekali keutamaannya. Hadis tentang istighfar itu banyak sekali, ya. Tapi ini baru satu hadis saja sudah 3 keutamaan. Kalau ayah bunda, bapak ibu guru menganggap sekarang ini kondisi sulit, maka kita disuruh rutin baca istighfar. Agar apa? Agar Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau ayah bunda, bapak ibu guru menganggap kondisi sekarang ini masalah, maka kita disuruh perbanyak istighfar, rutin baca istighfar, agar Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan apabila ayah bunda, bapak ibu guru menganggap rezeki kita ini terhambat, ya, karena kondisi pandemi, baik rezeki kesehatan, ya, di mana-mana kita jadinya nggak leluasa ya. Kita sekarang demam sedikit aja udah was-was gitu ya, nyeri telan sedikit aja sudah was-was. Ini dokter Niken mungkin lebih paham nih ya. Dan kita ya batuk sedikit aja udah was-was. Berarti kan ya rezeki kesehatan kita sedang terganggu. Makanya kita disuruh rutin baca istighfar. Ya. Kalau kita demam, ya astagfirullahaladzim, Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena Allah akan memberikan rezeki kesehatan. Ya. Dan apabila rezeki ilmu, anak-anak kita nih, banyak sekali bunda-bunda tuh tanya sama saya, Bu Aisyah, efektif nggak ya PJJ? Saya bilang kondisi pandemi sekarang sangat efektif. Bukan lagi efektif, sangat efektif. Ya. Tapi tuh anak kalau lagi pembelajaran online, santai-santai Bu Aisyah, kadang-kadang dia malah tidur. Nggak apa-apa Bun. Kenapa nggak apa-apa? Ya, ilmu itu bukan hanya dari pembelajaran online, ilmu itu dari Allah. Makanya disuruh istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi bunda kalau lihat anak-anak santai-santai lagi belajar online, istighfar aja bun. Kenapa? Karena ini Allah akan memberikan rezeki dari jalan tak terduga. Bisa saja nanti dia faham tentang pembelajaran itu waktu sedang main. Atau dia faham tentang apa yang diajarkan Bapak Ibu Guru sedang nonton film. Dia faham tentang apa yang diajarkan Bapak Ibu Guru pada saat nanti dia bermain juga sama kakak adiknya. Ya. Nah itu mereka sedang ya belajar. Dan rezeki ilmu itu ya kita dapati dengan perbanyak istighfar. Kalau bunda menganggap PJJ ini tidak efektif, istighfar aja bun. Ya. Termasuk rezeki uang, apabila ya kita menganggap rezeki uang ini sedang terhambat, kita diminta rutin baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau lagi nggak punya uang, pantang mikir pinjem uang siapa ya. Minta sama siapa ya? Istighfar saja dulu, astagfirullahaladzim. Nanti Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Masya Allah. Ya. Jadi gampang insya Allah ya, manajemen emosi ini gampang banget. Tarik nafas, istighfar berulang-ulang. Bu Aisyah kalau tahlil gimana? Oh ya boleh, la ilaha illallah. Istirja apalagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua kalimat-kalimat ya thayyibah, kalimat-kalimat zikir itu apabila dilafazkan dia akan menarik oksigen yang banyak dan akhirnya nanti ya salah satunya ya dari oksigen yang banyak ini manfaatnya adalah dia akan merilekskan limbik system dan menaikkan level emosi. Dan juga ta'awuz ya. Sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda jika dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman kadang-kadang kita sering lupa ta'awuz ya. Bu Aisyah saya langsung istighfar aja ya nggak apa-apa juga. Bu Aisyah saya ta'awuz dulu baru istighfar, itu juga lebih bagus ya. Pokoknya ada satu yang kita ingat itu akan menolong kita dari level emosi yang bawah naik ke atas. Bu Aisyah saya cuma ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh apalagi itu? Ya, langsung sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu naik level emosinya ke atas. Ya. Baik. Nah, kemudian juga rezeki karena istighfar. Ini dalam surat Nuh ayat 10 dan 11. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ya. Jadi bunda habis istighfar tiba-tiba hujan, wah itu rezeki datang tuh bun. Bentar lagi baru hujan, setelah hujan hartanya yang banyak datang ya, Masya Allah.
Baik, dan sekarang saya tambahkan sedikit bahwa emosi pada pria dan wanita ini agak ada perbedaan pengaruhnya ya. Tadi kita sudah belajar otak emosi di tengah sini ya. Nah, kalau pada pria biasanya emosi akan mempengaruhi belahan otak kanan. Ya. Otak kanan yang ini ya, otak yang rileks, otak yang santai, otak imajinasi, otak warna, otak bermain, otak teknologi, ya ini ya. Jadi laki-laki, termasuk anak laki-laki kita, kalau dia marah ya, ini yang dipengaruhi ini nih, otak kreatifnya. Para bapak-bapak juga begitu, kalau dia marah ya, ini yang terpengaruh ini. Tapi kirinya tidak terpengaruh. Otak analisa, otak bahasa, otak hitung-hitungan, otak detail gitu ya, otak untuk memikirkan kenapa begini, kenapa begitu, itu tidak terpengaruh itu pada laki-laki. Jadi kalau laki-laki kesel, marah ya kan biasanya diem tuh ya, dia masih bisa berpikir pakai otak kirinya, masih bisa memakai logikanya, karena kanan yang kena. Kalau perempuan bagaimana? Wanita bagaimana? Kalau wanita, emosi mempengaruhi kedua belahan otaknya. Jadi ibu-ibu atau perempuan ini kalau lagi kesel, sedih, takut, marah, itu otak kiri kanannya terpengaruh. Ya. Otak analisa terpengaruh, otak kreativitas terpengaruh. Makanya kadang-kadang ibu-ibu nih kalau lagi sedih, atau anak perempuan ya, anak perempuan kalau lagi sedih kelihatan wajahnya, mimik wajahnya kelihatan, ya. Dan dia otak kiri kanannya terpengaruh dan dia sudah agak sulit tuh. Kalau anak perempuan itu terus hari ini ada ulangan matematika misalnya, itu anak perempuan agak sulit itu untuk menghadapinya. Kenapa? Karena kirinya otak analisa, otak hitung-hitungannya terpengaruh. Ya. Nah, kalau laki-laki dia tidak terpengaruh kirinya, kanannya saja. Ya. Cuman kalau laki-laki ya, kanannya ini lubangnya besar pengaruhnya, walaupun cuma otak kanan itu lokasinya atau luasnya pengaruhnya itu lebar. Kalau perempuan memang kiri kanan terpengaruh tapi kecil-kecil dia punya luas yang terpengaruhnya gitu. Sehingga apa? Sehingga perempuan walaupun terkadang dia sedih tapi tetap masih bisa dia masak barangkali karena otak tengahnya yang tebal tadi ya, tapi itu tadi sambil masak air matanya mengalir gitu ya, tetap bisa nangis gitu. Laki-laki kalau dia sedang kesel kah atau sedih ya, mungkin dia masih bisa kerja gitu karena kirinya nggak terpengaruh. Misalnya ada keluarga nih, kan sekarang banyak sekali keluarga yang sakit ya, istrinya sakit, suaminya masih sehat. Tapi kok suami masih terus bisa pergi kantor ya, kok suami masih bisa pimpin rapat ya walaupun mungkin lewat online. Karena ya suami itu atau laki-laki itu yang terpengaruh cuma kanannya. Dia sedih nggak sih istrinya sakit? Sedih, cuman kiri tidak terpengaruh. Maka kirinya masih bisa bicara, masih bisa hitung-hitungan, masih bisa analisa, masih bisa pimpin rapat gitu. Tapi dia sedih gitu. Karena banyak si istri-istri merasa ini suami saya sakit kok dia malah pergi ya, kok dia malah rapat ya kok. Sebetulnya dia sedih, cuman kirinya Allah kasih tidak terpengaruh agar apa? Agar masih bisa menjemput rezeki keluarganya. Karena tadi laki-laki menjaga keamanan ekonomi. Ya. Tapi laki-laki kalau sudah marah banget, kesel banget, pokoknya pakai banget, karena yang terpengaruh adalah lebar ini, maka dia akan berteriak atau memukul. Begitu juga anak laki-laki. Kalau anak laki-laki sudah teriak, itu berarti sudah marah banget namanya. Kalau anak laki-laki sudah memukul, itu berarti dia udah marah banget, atau kesel banget, atau jengkel banget, pakai banget. Ya. Nah inilah perbedaan antara emosi laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi otak kiri kanannya, sehingga kalau nanti kita punya anak laki-laki kita paham bagaimana untuk ya menghadapi anak laki-laki, dan anak perempuan juga kita paham bagaimana untuk menghadapi anak perempuan. Intinya kalau anak perempuan sedih bunda atau kesel, jengkel ya, itu biarkan saja dia utarakan kejengkelannya dan perhatikan wajah anak perempuan. Ya. Kalau anak laki-laki gampang, anak laki-laki itu tadi kalau dia nampaknya capek banget, kesel banget, tawarin makan. Mau makan kakak? Kakak mau makan? Kakak mau bunda bikinin pisang goreng? Kakak mau bunda bikinin nasi goreng? Nah itu, ya.
Dan sebisanya untuk tidak membuat anak laki-laki itu marah banget, jengkel banget, kesel banget, sedih banget, karena dia akan bereaksi ya seperti yang tadi saya jelaskan.